Nah, sekarang kita bahas. Nah, berikut ada daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan ya. Ada 5 peternakan, yaitu peternakan A, peternakan B, peternakan C, peternakan D, dan juga peternakan E. Nah, membacanya seperti ini anak-anak. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur. Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur setiap bulannya. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur. Peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur per bulan. Dan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur per bulannya. Nah, pertanyaannya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Yang paling banyak. Maka kita cari di sini, ya, kita lihat yang menempati tempat ribuan. Yang paling banyak siapa? Kita lihat ada 3, 1, 3, 2, 2. Maka yang paling banyak adalah tentu saja angka 3. Tapi angka 3-nya ada 2. Maka kita pilih kembali dengan melihat ya angka yang menempati nilai ratusan. Mana yang menempati nilai ratusan? Berarti kita bandingkan yang ini ya. Yang A dan juga yang mana tadi, yang C ini ya. Ya, berarti ini 3 sama 3-nya. Kita bandingkan, ini 0, ini 5. Maka mana yang paling banyak? Tentu saja 5 kan? Nah, berarti kita pilih yang paling banyak adalah 3.500 butir telur, yaitu peternakan C. Maka kita tulis di sini peternakan C. Nah, seperti itu. Mudah sekali ya. Lanjut yang kedua, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Yang paling sedikit. Maka kita lihat lagi ya di sini nilai ribuannya anak-anak ya. Nilai tempat ribuan. Ada 3, 1, 3, 2, dan 2. Mana yang paling sedikit? Tentu saja 1. Maka kita bisa menjawab di sini yang menghasilkan paling sedikit telur per bulan adalah peternakan B ya, karena ini hanya satu-satunya, ini 1 paling sedikit semua ya. Nah, kita tulis di sini. Selesai. Baik, kita bahas yang kedua di sini. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Tadi sudah kita cari yang paling sedikit. Mana? Kita lihat saja di sini, ya kan? Paling sedikit adalah peternakan B. Kita tulis di sini peternakan B. Maka nomor 5 ini otomatis jawabannya adalah peternakan C, ya kan, karena yang paling terbanyak. Kita tulis di sini peternakan C. Ya, jadi peternakan B dan C sudah kita tuliskan. Tinggal 3 yang belum. Maka setelah 1.500 ya, maka yang mana? Ini ya anak-anak. Kita lihat ada 2.000 dan 2.500. Mana dulu? Kita bandingkan nilai tempatnya ya. Yang menempati nilai tempat ribuan sama-sama 2. Angkanya sama. Maka kita bandingkan yang menempati nilai tempat ratusan. Ada 0 dan 5. Maka kita pilih yang paling sedikit karena urutannya dari yang paling sedikit. Mana? 0 dan 5? Ya, tentu saja sedikit yang 0. Maka yang kedua adalah peternakan D. Kita tulis di sini. Ya. Lanjut berarti peternakan E. Kita tuliskan di sini. Oke. Berarti yang tersisa adalah peternakan A. Kita tuliskan di sini peternakan A. Nah, selesai. Mudah sekali bukan? Kemudian soal yang seperti ini, pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Jadi kita jodohkan ya. Kita baca dari sini 1250. Mana yang 1250?
Ya, ini ya. Pasangkan. Yang kedua, 2500. 2500, 2002 ya, ini 2 ya. Kita pasangkan. Ya, tinggal sisa 1, apakah cocok? 1000. Ya, cocok ya ini ya. Kita pasangkan. Selesai. Mudah sekali. Nah, berikut ada tabel nilai tempat. Nah, ini contohnya bilangan 1250. Ditunjukkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ada tabel ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Nah, kita lihat di sini ya. Angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1000. Ya, jadi ini ya, 1250 berarti angka 1 ini ya. Angka 1 menempati tempat ribuan, nilainya atau bernilai 1000. Jika digambarkan seperti ini, 1000 balok satuan. Ya, ini jika dihitung ada 1000 anak-anak, karena 1 ribuan. Lanjut sekarang, berarti ini ya, angka 2 menempati tempat ratusan. Nah, jika digambarkan seperti ini, bernilai 200. 100, maka ini 200. Oke. Lanjut sekarang, angka 5 kita tuliskan di sini ya. Angka 5 menempati tempat puluhan, nilainya atau bernilai 50. Nah, ini kalau kita hitung ada 50 balok satuan. Dan angka 0 menempati tempat satuan. Karena 0 ya berarti tidak ada di sini. Nah, seperti itu. Kita ulang kembali. 1 menempati tempat ribuan, nilainya 1000. 2 menempati tempat ratusan, nilainya 200. Angka 5 menempati tempat puluhan, nilainya 50. Dan 0 menempati tempat satuan, nilainya 0 ya, tidak ada di sini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Akan bahas soal berikut. Cobalah menuliskan bilangan yang dituliskan pada tabel nilai tempat. Ya, nomor 1 kita baca dulu. 4750 ya. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita isikan tabel nilai tempatnya. Ditulis bilangannya ya, sesuai dengan nilai tempatnya. Dan ini sudah pasti anak-anak. Ya, jika ada 4 digit bilangan ya, 1 2 3 4. Yang paling depan pasti menempati tempat ribuan. Kemudian ratusan, kemudian puluhan, baru satuan. Itu sudah pasti ya. Maka kita bisa menuliskan di sini yang menempati nilai tempat ribuan adalah bilangan ya 4. 4 ya. Kemudian bilangan yang menempati ratusan adalah tentu saja 7. Ini ya. Kemudian ini ya 5 menempati tempat puluhan. Kemudian 0 menempati nilai tempat satuan. Selesai. Kemudian yang kedua, ini soalnya dibalik ya. Dibaca 8417. Maka kita tuliskan di sini. Ya. 8417. Nah, kan seperti ini. Nah, lanjut kita isikan pada tabel nilai tempat. Seperti tadi sama. Yang paling depan pasti ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Maka bilangan yang menempati ribuan adalah angka
8. Ratusannya 4 ya. Kemudian yang menempati puluhan adalah bilangan 1. Yang menempati satuan adalah bilangan 7. Selesai. Lanjut sekarang nomor 3, ini dibalik lagi ya. Nah, ini sudah diisikan di sini 1000 ya kan? Maka tulis saja di sini. Sudah sama. 1000. Maka dibaca ya tadi. 1000 ya. Selesai. Mudah sekali.